penelitian yang saya lakukan tidak bisa dilawan oleh siapapun, apalagi oleh Pak Mahfud MD. Berani carok dengan saya, ayo kita carok. Tapi bagi saya itu bukan tujuan saya untuk viral, tetapi bagaimanapun saya adalah masuk Kristen untuk membela orang Kristen. Kalau saya mencari keuangan, nama tenar, ya, saya tidak perlu masuk Kristen. Saya sudah hidup nyaman di sebuah pesantren besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya dalam hari acara Sanasan Usik. Pemirsa, Indonesia hari ini viral lagi, gaduh lagi. Awalnya 1 bulan terakhir ya, 1 bulan terakhir kita gaduh dengan kebijakan keluarnya Peraturan Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 kemarin terkait dengan urusan pembatasan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Waduh, bahkan sampai hari ini masih ada ya sedikit-sedikit gitu ya terkait dengan urusan perbincangan di medsos terkait dengan urusan itu semua, meskipun sudah mulai agak mereda. Ini muncul lagi. Justru ini ada dikaitkan juga dengan kebijakan itu, meskipun itu menurut saya memaksakan diri lah. Ada seorang pendeta yang namanya Saifuddin Ibrahim gitu ya, mendukung kebijakan Kemenak terkait dengan urusan pengaturan pengeras suara di musola dan masjid itu. Bahkan pendeta ini justru sempat bilang jangan dengarkan gitu ya, kalimat yang lebih pasnya di channelnya masih sering kita bisa mendengarkan para kadrun ini. Istilah kadrun dipakai juga oleh pendeta Saifuddin Ibrahim ini. Kadrun, radikal, pemecah belah bangsa dan macamnya. Itu dialamatkan kepada orang-orang Islam, warga Islam di Indonesia. Di sisi yang lain ini justru minta pencabutan gitu, perevisian, penghapusan 300 ayat Al-Quran yang dianggap oleh dia sebagai pemicu lahirnya radikalisme di Indonesia, terorisme, dan sempat menyinggung terkait dengan kurikulum pesantren di situ. Wah, kalau kurikulum pesantren masih tetap semacam itu, maka dia menganggap Indonesia ini tidak akan pernah aman dan tidak akan pernah damai. Pemirsa, apa yang menjadi konten yang disebarluaskan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim ini justru mendapat tanggapan dari Menko Polhukam Bapak Mahfud, agar apa yang dilakukan oleh pendeta ini untuk segera direspon oleh aparat penegak hukum, karena ini jelas-jelas menurut beliau, Pak Mahfud, adalah penista agama menurut aturan perundang-undangan yang dijelaskan oleh Pak Mahfud. Karena pendeta ini justru menafsirkan atau masuk ke rumah orang gitu ya. Ini Al-Quran, dia sendiri justru beragama Kristen, bahkan pendeta lagi. Pemirsa, ini menurut saya tidak boleh dianggap main-main oleh bangsa Indonesia, khususnya negara dalam konteks ini. Karena yang sebelum-sebelumnya kita sering banyak orang yang mewaspadai ekstremisme yang muncul di kalangan umat Islam gitu ya. Karena memang banyak juga ya, kita tidak bisa menafikan bahwa memang banyak juga dari orang-orang yang mengaku Muslim yang justru melakukan hal-hal yang ekstremis gitu ya. Itu kelompok-kelompok radikal dan ekstremis itu memang betul ada. Sebetulnya itu ada di setiap agama.
Cuma hari ini kita sering terfokus kepada persoalan-persoalan ekstrim itu yang muncul hanya dari umat Islam. Ternyata di Kristen bisa kita lihat dan kita buktikan apa yang dikatakan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim ini. Sebelumnya ada Paul Zhang lagi. Sebelumnya ada Paul Zhang yang mirip-mirip dengan pendeta Saifuddin Ibrahim ini. Mirip banget gitu. Tapi dia sekarang ada di luar Indonesia, dan Saifuddin Ibrahimnya pun sekarang sudah tidak ada di Indonesia. Ada di, kalau tidak salah ada di Amerika. Bahkan apa yang dikatakan Pak Mahfud MD, pemirsa, ini ditantang sangat luar biasa. Bahkan dia berani mati ya, untuk membela apa yang sudah dikatakannya, karena dia meyakini bahwa 300 ayat Al-Quran itu dianggap sebuah pemicu lahirnya ekstremis dan menciptakan kehidupan di Indonesia ini menjadi tidak damai. Umat Kristen dianggap dia katakan sebagai kaum minoritas yang terdolimi, dan itu yang dia sering katakan dan berulang-ulang dijelaskan di YouTube yang terakhir gitu ya, menanggapi atas apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD. Pemirsa, ini sangat penting untuk diwaspadai, karena gejala ini seolah-olah kalau kita pikirkan lebih tenang lagi gitu ya, ada semacam puzzle yang mulai terpasang gitu ya, menjadi sebuah pola yang bisa dibaca. Apakah ini bentuk dari sebuah misionaris gitu ya? Ini cara dakwah baru yang dilakukan oleh orang Kristen, kurang tahu saya. Tapi ada semacam pola yang justru lahir di bulan-bulan ini juga. Satu bulan terakhir ada sebagian berita artis umroh melihat Yesus di atas Ka'bah gitu. Ada juga bilang setelah sholat tahajud dia justru masuk Kristen, dalam itu viral di pemberitaan. Artis ada nama-nama artisnya saya kurang ingat gitu ya, karena artisnya tidak begitu terkenal sebetulnya. Cuma itu menghiasi media pemberitaan baik di medsos atau di media-media online. Yang terakhir ini justru pendeta Saifuddin Ibrahim ini justru ini momentumnya ketika ada sebuah kegaduhan dari sebagian umat Islam terkait dengan urusan terbitnya peraturan tentang masalah pengaturan pengeras suara di masjid dan mushola. Dan ini seolah-olah momentum ini apa ini kebetulan atau tidak, kurang paham. Tapi yang pasti ini penting untuk kita waspadai menurut saya. Negara dalam konteks ini harus waspada, dan Menko Polhukam sudah tepat menurut saya untuk segera menangkap orang ini, karena ini sudah masuk ke dalam penistaan agama. Segera tangkap orang macam ini, agar orang-orang semacam ini yang mungkin di jejaringnya dia mempunyai sebuah agenda besar di balik semua itu, biar tidak justru mempunyai ruang dan peluang untuk melakukan hal-hal yang sama. Karena justru inilah yang sebetulnya yang harus kita waspadai, dan inilah sebetulnya yang paling efektif untuk memicu kemarahan bangsa ini. Karena ini sudah menyentuh persoalan-persoalan yang betul-betul sakral, persoalan-persoalan yang selama ini kita jaga bersama. Ini langsung menyentuh kepada pokok persoalan yang sebetulnya yang harus kita hargai bersama di antara masing-masing pemeluk agama di Indonesia. Pendeta semacam ini, Paul Zhang dan Saifuddin Ibrahim ini, menurut saya kalau ini terus dibiarkan dan negara abai, bukan tidak mungkin ini dengan teknologi modern hari ini, justru ini akan menyebarkan sebuah kebencian-kebencian lain yang itu disadari atau tidak akan membangkitkan sebuah kemarahan-kemarahan luar biasa di negeri ini. Dan kalau ini sudah tak terkendali lagi, maka
situasi yang tidak kita inginkan akan betul-betul terjadi. Menurut saya, Pak Polisi, aparat keamanan, apa yang dikatakan Pak Mahfud MD ini segera untuk dilakukan, apapun bagaimanapun caranya. Negara ini harus betul-betul kuat dan dikdaya untuk menghadapi orang semacam ini. Polanya ini kan setiap mengatakan begitu dia keluar negeri, berlindung ke luar negeri. Sekarang ini kalau ke Amerika ya, kalau yang Polzang itu ke Eropa. Untuk kasus Polzang, saya lihat meskipun waktu itu ya saya mendapatkan informasi bahwa Polri sudah melakukan red notice gitu ya kepada orang ini, tapi saya belum mendapatkan informasi bahwa Polzang ini ditangkap gitu ya. Termasuk Pak Saifuddin, Pendeta Saifuddin Ibrahim ini kalau terus dibiarkan lagi, ini akan muncul orang-orang semacam ini juga. Dan dia akan lari ke luar negeri dan tidak bisa lagi untuk ditangkap dan lain sebagainya. Ini informasinya kalau yang sekarang ini, kalau di video terakhir dia ada di Amerika. Dia ada di Amerika dan mudah-mudahan hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Amerika bisa untuk menjangkau orang ini agar bisa segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan, apa yang dia lakukan dan menggaduhkan keadaan bangsa ini. Ini kalau bukan negara yang segera untuk melaksanakan eksekusi terhadap orang ini, menangkap dan macamnya, bukan tidak mungkin orang ini menjadi incaran banyak orang. Bukan tidak mungkin nanti akan bergerak, itu bukan negara lagi. Tapi orang-orang yang mengaku mencintai agamanya dengan alasan membela agamanya, dia biasanya mencari orang ini, mencincang orang ini, bisa saja. Makanya menurut saya penting untuk segera dilakukan, penting untuk segera ditangkap orang ini bagaimanapun caranya. Sekarang kalau kondisinya dan posisinya ada di luar negeri dan di Amerika, mudah-mudahan hubungan diplomasi antar negara ini justru bisa untuk segera menangkap orang ini agar bisa mempertanggungjawabkan di hukum di Indonesia, dan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia percaya terhadap negara ini, pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan yang serius semacam ini. Itu pemirsa. Itu mungkin yang bisa saya usik hari ini, karena sudah berulang-ulang ya, dari Polzang sampai ke Saifuddin Ibrahim ini, kalau ini terus dibiarkan dan tidak ada tindakan, bukan tidak ada tindakan, tapi kalau tidak sukses tindakan negara untuk menangkap kedua orang ini, maka bukan tidak mungkin akan muncul lagi, dan masyarakat yang selama ini gerah terhadap kelakuan orang-orang yang semacam ini justru melakukan hal yang tidak diinginkan. Bukan, bisa saja tidak hanya kepada pendeta ini, tapi simbol-simbol agama yang lain gitu ya. Ini yang penting untuk kita jaga bersama, dan jangan sampai ada semacam itu. Karena apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim dan juga apa yang dilakukan oleh Polzang ini menurut saya tidak mencerminkan dan merepresentasikan dari keimanan dia terhadap umat-umat yang seiman dengan dia, teman-teman Kristen yang lain. Saya yakin itu, dan saya yakinnya tidak merepresentasikan itu semua. Itu saja, gila saja, mereka itu gila saja menurut saya. Dan dia mengaku dia gila. Orang gila ya harus diamankan, jangan dibiarkan untuk ngamuk kemana-mana. Dia tidak menjaga mafsadat, tidak membuat kerusakan relasi antar agama, kerusakan relasi antar masyarakat di Indonesia. Dan jangan sampai karena keyakinan dan keimanan semacam ini justru memporak-porandakan rajutan kebersatuan dan kedamaian yang kita bangun dalam selama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.